Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Ruby Abdullah, yang akan mengisi channel pada hari ini. So, di sini kita akan bahas tentang ngobrolin AI di Indonesia dari potensi, market, tantangan, dan harapan ke depan. Oke, sebetulnya potensi dari AI sendiri itu sangat luas ya, sangat banyak dan masih sangat banyak sekali yang belum terjamah oleh startup-startup yang ada di Indonesia sekarang, bahkan oleh company-company di Indonesia. Karena pada beberapa kasus, karena saya juga terkadang saya as consultant juga ditanyain sama beberapa orang, ternyata memang seperti kayak waktu itu ada seseorang minta, saya punya koneksi, saya punya kenalan, ini ada sebuah pelabuhan gitu, dia minta ke orang ini karena memang dia berpengalaman di lebih tepatnya berpengalaman di dunia penelitian sih, beliau. Terus kita sempat diskusi bareng dan di situ aku bisa ngambil kesimpulan kalau, hmm, I see, ternyata memang untuk market seperti itu dan memang tentu itu uang yang masih sangat besar itu belum terjamah oleh banyak startup di Indonesia, seperti itulah. Setelah ini kesempatan yang bagus sih buat kita semua kalau memang kita ingin develop AI yang lebih baik. Cuman memang ya begitulah kita, AI itu banyak tantangannya, dia mahal, dari development dan deployment yang mahal, tapi sebetulnya kebanyakan itu juga di salah satu tantangan itu orang tuh pengen langsung cepat-cepat lompat dari satu level automation ke level yang lain. Padahal harusnya itu pada satu tahap automation, kayak contohnya kita pengen mengautomasi sebuah healthcare. Itu kita nggak bisa langsung gantiin dokter semuanya, nggak, tidak seperti itu caranya. Sebetulnya yang pertama itu seperti kayak, sebetulnya kalau kasusnya healthcare masih terlalu tinggi ya, mungkin, tapi nggak apa aku membawa analogi itu karena yang lebih mudah dipahami. Harusnya dalam otomasi healthcare itu ada level satunya adalah bagaimana kita membantu mengoptimasi profesi kesehatan seperti dokter dan perawat, bagaimana dia bisa melayani atau mengobati pasien dengan lebih cepat, lebih efisien, dan menemukan obat atau mendiagnosa penyakit dengan cara yang lebih efektif. Untuk mungkin di tahap level satu mungkin dengan bantuan kayak ya sesimpel image segmentation atau object detection untuk radiologi atau MRI dan kawan-kawan, seperti itu. As simple as that, daripada dokter yang harus nyariin, tapi pada dasarnya itu mungkin lebih tepatnya bukan dokter nyariin ya, lebih tepatnya itu memudahkan untuk historical dan query. Jadi kalau seandainya dokter-dokter itu kepingin atau perawat atau jadi setiap pasien ada historical datanya, jadi kayak, oh dia pernah ada kanker di area sini, oh dia pernah ada bronkitis di area sini, jadi bisa di-query kayak gitulah. Oh, berarti nanti dia pernah punya riwayat seperti ini, dan seperti ini. Lebih ke query dan historical sih. Jadi untuk mendiagnosa penyakit ke depan dan treatment selanjutnya tuh lebih mudah dan lebih enak. Dan alangkah baiknya sih memang datanya terpusat. Cuman sepertinya juga belum ada yang menyediakan layanan untuk data terpusat rumah sakit, atau sudah ada aku nggak tahu. Mungkin sudah ada tapi aku nggak tahu. Tapi ya gitulah. Terus mungkin naik lagi ke level yang kedua, mungkin sudah ada pengantaran makanan secara otomatis menggunakan robot, pemberian obat secara otomatis dengan menggunakan robot, dengan penjadwalan, dan masih dimonitor oleh manusia, masih dievaluasi oleh
masih ada yang bimbing gitulah. Jadi kayak fungsinya robot ini hanya untuk mempercepat, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi saja. Dan begitu seterusnya sampai nanti akhirnya mungkin di level 5 dokter ini sudah benar-benar kebantu banget dengan adanya kecerdasan buatan dan robot. Ya mungkin tidak digantikan ya karena tetap nggak tahu sih ya pros and cons sih membahas masalah itu karena kalau sampai gantiin dokter ya itu masih riset yang sangat luar biasa panjang sepertinya. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu. Terus dan memang kebanyakan dari sebuah perusahaan atau eh, tempat-tempat yang ketika dia kepingin konsultasi soal kecerdasan buatan, otomasi ini dan itu, kebanyakan dari mereka itu menginginkan sesuatu yang instan dan ekspektasinya juga tinggi, langsung pengen lompat ke level 5, padahal itu cost-nya gede lah dan macam-macam. Tapi begitu disorderin angkanya dia langsung terkadang mundur karena memang cost-nya besar. Dan memang langkah baiknya dengan menggunakan adaptasi lah. Adaptasi dan peningkatan secara apa ya, periodik atau apa, incremental. Peningkatan secara incremental dari segi efektivitas dan kawan-kawan dengan adanya automasi. Sebetulnya AI itu bisa aja sih jadi murah, nggak harus mahal. Cuman ya itu sih perlu risetnya lebih panjang karena memang juga kita ketahui sendiri juga salah satu tantangan di Indonesia itu eh, gap informasi masih sangat tinggi. Mungkin di daerah sini, tapi sebetulnya internet mempercepat hal itu sih. Tapi memang gap informasi itu masih ada di Indonesia. Jadi kayak daerah sini tidak mengetahui apa yang diketahui oleh daerah sini dan begitu seterusnya. Jadi kayak jadi informasi itu tidak merata adanya lah gitu. Tapi sebetulnya itu aku nggak tahu sih itu it's big problem I think. Dan juga pemerataan resource seperti kayak listrik, internet dan banyak hal. Maka dari itu juga menjadi tantangan tersendiri sih untuk AI, perkembangan AI di Indonesia. Karena juga resource energi, terus resource orang bahkan human resource kita masih talentnya masih belum terlalu banyak di Indonesia dan memang juga kebutuhannya kalau aku lihat dari lowongan-lowongan juga sudah mulai lumayan ada dan tapi memang belum sebanyak software engineer karena memang juga AI itu baru. So I think it's normal thing. Mungkin hal terakhir yang pengen aku bahas adalah harapanku ke depan soal kecerdasan buatan di Indonesia itu adalah aku harap kecerdasan buatan di Indonesia bisa lebih murah lagi mungkin ke depan dalam development-nya. Sebenarnya kita bisa aja sih, kita mulai dari orang-orang yang entusias di dunia AI, kita riset-riset sendiri dan macam-macam gitulah. Karena sebenarnya ada banyak metode seperti kayak quantization, daripada kita menggunakan residual network, kita menggunakan inverted residual network, daripada kita menggunakan ResNet, kita pakai efficient net, dan seterusnya kita bisa pakai squeeze net menggunakan fire module, terus pruning, apalagi optimasi hardware yang sudah banyak ditawarkan oleh beberapa brand penyedia tenaga komputasi ternama seperti kayak AMD, Intel, dan Nvidia. Sebetulnya bisa aja, mungkin lebih tepatnya bisa jadi lebih murah, belum ke arah murah. Tapi ya seiring perkembangan zaman, namanya teknologi pasti akan lebih murah dan lebih murah dan lebih efisien. Ya dengan izin Allah tentu semuanya. Dan ya, dan aku harap AI di Indonesia bukan hanya sebagai ladang bisnis dari beberapa orang. Ya sebetulnya klise juga sih karena memang ya ujung-ujungnya juga bisnis dan organisasi ya berujung kepada profit kalau bisnis. Cuman harapanku lebih ke AI lebih didukung lagi sih dalam development and research-nya daripada kita hanya mengekor. Kenapa kok nggak kita mulai riset sendiri dan ya intinya eh, apapun yang aku katakan di sini itu berdasarkan opini ku pribadi dan saya harap bisa bermanfaat buat yang lainnya
dan ya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.